Selamat datang dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Smart Art. Nah, cara untuk membuka Smart Art dalam Microsoft Word ya. Di sini saya gunakan Microsoft Word versi 2016. Cara membukanya gini. Ini ada menu Insert, kemudian cari Smart Art. Yang ini harus kita klik. Nah, di sebelah kiri ini adalah kategorinya. Kalau all ini berarti menampilkan keseluruhan kategori. Keseluruhan kategori dapat dilihat di bagian tengah ini. Ini ada list. Lalu kalau saya scroll ke bawah, yang ini proses. Lalu saya scroll lagi ke bawah, cycle. Kemudian hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, lalu office.com. Nah, kemudian di bawah all ini hanya untuk kategori list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, office.com. Nah, sebagai contoh, saya akan mengambil di bagian proses. Nah, di bagian proses ini banyak bentuknya. Banyak sekali bentuk yang ada. Dan di tiap bentuk ini ada namanya. Yang ini basic process, lalu di sampingnya, bentar tadi saya salah klik. Yang tadi ini basic process, kemudian di sampingnya setup process, lalu yang ini step down process, essence process, picture essence process, dan sebagainya. Yang akan saya ambil adalah basic chevron process, yang ini. Basic chevron process, setelah itu klik OK. Nah, di sini udah muncul bentuknya. Dan yang pertama harus kita bentuk adalah di bagian format. Ini saya klik kotak ini ya, kotak persegi yang besar ini. Saya bukan klik yang ini, tadi kan seperti ini. Jadi saya klik yang kotak persegi besar, saya mau atur secara keseluruhan. Wrap text-nya saya buka, lalu saya memakai wrap text-nya in front of text. Setelah itu saya kecilkan, seperti ini. Nah, setelah saya kecilkan, saya akan perbesar tampilan dokumen ini supaya nampak di layar. Kemudian di sini ada teks. Ini bisa kita ketik teksnya. Sebagai contoh, saya akan klik yang di sini. Nah, kursor sudah ada muncul di sini. Yang berkedip-kedip ini namanya kursor. Kemudian saya buka home. Saya akan ubah font color-nya. Saya akan ubah menjadi warna hitam. Seperti ini. Nah, ini automatic-nya. Ini automatic bukan hitam ya, tapi automatic-nya warna putih. Bisa kita lihat di sini. Ini putih. Jadi saya ambil warna hitam ini. Black text 1. Setelah itu saya akan ketikkan input. Yang selanjutnya, teks yang di sini saya klik. Kemudian saya akan ubah font color-nya menjadi hitam. Kemudian saya ketikkan proses. Kemudian teks yang di sini saya klik. Kemudian font color-nya saya ubah jadi hitam. Kemudian saya ketikkan output. Nah, yang selanjutnya, saya akan mengubah warna kotak. Warna yang ada di dalam kotak input. Cara mengubahnya begini, saya klik kotak input ini saja. Yang ini saja yang saya klik. Jadi kotak persegi yang muncul untuk kotak input ini. Jadi bukan seperti ini ya. Bukan. Jadi yang kotak input saja. Setelah itu di bagian desain, di bagian format, di sini ada shape fill-nya. Nah, ini bisa kita pilih mau kita pakai yang mana ya tergantung kepada kita sebagai perancangnya. Saya akan ambil dari more fill color.
Lalu di bagian standar, saya pilih salah satu warna. Yang ini saya ambil warna hijau. Kemudian saya okekan. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau mengubah, setelah kita ubah shape fill-nya, lalu kita mau ubah font color-nya, ya tak bisa. Kita buka home, lalu buka font color. Misalkan saya ambil warna yellow, kuning. Seperti ini hasilnya. Kemudian sekarang saya klik kotak untuk proses. Lalu saya buka format, shape fill. Saya ambil dari gradient. Kemudian more gradient. Di bagian fill, ini ada no fill, solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Saya ambil di bagian gradient fill. Ini ada preset gradients. Saya pilih salah satu. Contohnya seperti ini. Kemudian type-nya saya atur. Saya ambil bentuk path saja saya ambil. Kemudian untuk gradient stop tidak saya lakukan perubahan warnanya. Kalau mau dilakukan perubahan warnanya bisa dilakukan juga seperti pada pembelajaran sebelum materi Smart Art ini saya berikan. Yang selanjutnya saya klik kotak output, kemudian shape fill. Selanjutnya saya ambil dari tekstur. Misalkan saya ambil bentuk parchment yang ini. Nah, yang selanjutnya saya akan berikan warna garis kotak untuk kotak input. Nah, sekarang saya klik di kotak input, kemudian saya berikan shape outline, kemudian more outline colors. Saya pilih salah satu warna, contohnya ini. Kemudian saya klik kotak proses, shape outline, more outline colors. Saya pilih warnanya juga, yang ini warna biru. Kemudian di kotak output, saya klik dulu. Ini udah muncul kotak untuk outputnya. Kemudian shape outline, more outline colors. Saya pilih salah satu warna. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan efek shadow, ini tetap bisa dilakukan. Ini ada shape effect, shadow. Sebagai contoh, saya bentuk shadow option. Saya pilih shadow optionnya. Presetnya misalkan saya pilih yang pertama ini offset diagonal bottom right. Jadi seperti ini shadow-nya. Lalu kalau kita mau ubah warna shadow-nya dari color. Misalkan saya ambil warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau berikan efek yang lain untuk kotak proses ya, sebagai contoh, saya buka shape effect. Saya berikan reflection-nya, ini bisa dilakukan seperti ini. Misalkan saya ambil tight reflection 4 point offset. Seperti ini. Kemudian di kotak output, saya klik kotak output, lalu saya berikan shape effect-nya. Misalkan saya pilih bentuk glow. Saya pilih orange 5 point glow accent color 2. Seperti ini. Nah, jadi tidak ada batasan kita mau memberikan shape effect yang bagaimanapun. Tergantung kita sebagai perancangnya. Nah, sekarang format picture ini saya close. Lalu saya klik di tempat kosong. Yang berikutnya, saya akan munculkan satu contoh lagi untuk Smart Art. Saya buka insert, kemudian saya pilih Smart Art. Lalu di bagian relationship, saya akan ambil sebagai contoh adalah bentuk basic fan. Yang ini. Kemudian saya klik OK. Nah, ini bentuknya sudah muncul. Saya akan klik kotak persegi yang panjang ini. Kemudian saya pilih wrap text in front of text. Setelah itu saya akan kecilkan kotaknya ini. Dari bulatan sudut kanan bawah. Klik kiri tahan lalu saya gerakkan mouse. Saya kecilkan. Setelah saya kecilkan saya akan geser. Cara menggesernya, letakkan mouse pointer di salah satu garis persegi panjang ini, boleh di atas, di bawah, di kiri, ataupun di kanan. Yang penting muncul tanda panah 4 arah. Nah, saya letakkan di sebelah kanan, di sini. Klik kiri tahan, lalu saya geser.
Nah, seperti ini sebagai contoh. Kemudian di sini saya akan ketikkan A, di sini saya ketikkan B, kemudian di sini saya akan ketikkan C. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan ubah warna untuk lingkaran A. Nah, saya akan klik di kotak di lingkaran A ini sehingga muncul kotak untuk lingkaran A. Kemudian di shape fill-nya saya akan ganti. Oh, di shape fill-nya saya akan berikan bukan di shape fill dulu ya. Saya akan berikan shape outline-nya dulu. Saya akan berikan warna ungu ini, purple. Kemudian di shape fill-nya saya akan kosongkan warnanya. Saya pilih no fill. Kemudian untuk lingkaran B, saya klik di lingkaran B. Shape outline-nya saya berikan dulu. Dari more outline colors, lalu saya berikan yang warna pink yang ini. Kemudian saya okekan. Kemudian warna di dalam lingkaran B akan saya hilangkan. Shape fill, no fill. Kemudian saya klik di lingkaran C. Shape outline-nya saya berikan dulu. Saya akan berikan warna biru ini, light blue. Setelah itu shape fill-nya akan saya kosongkan. Seperti ini. Nah, jadi beginilah cara untuk membentuk smart art. Dan untuk contoh-contoh berikutnya, di sini yang saya ajarkan hanya dasarnya aja ya. Cara mengolahnya, cara mengatur smart art-nya. Dan di dalam smart art ini masih ada berbagai bentuk yang bisa dicoba. Nah, jadi kalau kapan kita menggunakan smart art dan kapan kita menggunakan shapes, ya tergantung kepada kondisi yang kita butuhkan. Kalau kita misalkan membutuhkan yang seperti ini yang sudah siap jadi, ya kita bisa menggunakan smart art. Tapi kalau kita mau merancang dari awal, kita bisa menggunakan shape. Smart art ini sebenarnya digunakan untuk membantu kita dengan bentuk-bentuk yang sudah disediakan, yang sudah jadi ini. Dan bentuk ini masih bisa kita ubah-ubah. Seperti ini saya bisa ubah warna, saya bisa ubah warna garis, saya bisa berikan efek, dan sebagainya. Demikianlah untuk pembelajaran smart art pada hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran daring selanjutnya.